tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marah, bendera merah putih. Hormat. Rut. Tegak. Rut. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baiklah, untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita seraya berdoa menundukkan kepala. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Rizky Hafiz Hafandi, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8A. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Najla Amalia, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma Pramuka oleh Bunga Ananda, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8B. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan upacara secara virtual, dan hari ini kebetulan tanggal 13 Agustus, dan insya Allah besok kita tanggal 14 Agustus itu merupakan HUT Pramuka. Nah, makanya hari ini kalian dipinta untuk memakai seragam pramuka. Berkenaan dengan HUT Pramuka, jadi di kegiatan upacara pada hari ini Ustadz dipinta untuk menyampaikan tentang pramuka tersebut, khususnya berkenaan dengan masa-masa saat ini di mana kita masih dalam suasana COVID-19 yang sangat mewabah, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia khususnya. Nah, umumnya. Jadi kita sama-sama memerangi itu, sama-sama membantu semua pihak agar semua bisa berjalan dengan baik. Nah, di antara tugas kita tentunya, sebagaimana tadi di Dasar Dharma Pramuka, kita harus tolong menolong terhadap sesama. Nah, jadi harus saling mengingatkan, saling membantu. Nah, di sini bisa kalian lihat di slide yang dibagikan. Nah, pramuka itu merupakan salah satu unsur yang bisa menjadi duta perubahan atau gerakannya bisa menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, jadi perannya pramuka insya Allah juga bisa menjadi penopang atau pendukung terhadap kita memerangi COVID-19 ini agar bisa cepat berlalu dan semua bisa berjalan kondusif dan aman kembali. Karena Ustadz yakin kita semua menghendaki semua kembali normal. Nah, tidak lagi kita terbatas oleh jarak. Nah, karena kita ditakut-takuti sama adanya COVID-19 ini, karena juga banyak menjadi korban dari mungkin saudara kita ataupun tetangga kita. Yang pertama mungkin perlu kita pahami, pramuka di sini salah satu dari singkatannya sendiri yaitu adalah Praja Muda Karana. Nah, artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Nah, karyanya tentunya banyak, tentunya melalui hal-hal yang positif. Nah, jadi salah satu organisasi buat mendidik kalian agar bisa berkarya buat orang banyak dan yang positif tentunya. Di pramuka juga menjadikan seseorang itu punya karakter yang tangguh, karakter yang mulia, karakter yang berakhlak untuk semua orang. Berkenaan dengan COVID-19, coba bisa dibantu Ustadz Fahmi, lanjut. Berkenaan dengan COVID-19, bisa dilihat slide selanjutnya. Nah, di sini hendaklah kita mematuhi dan ikuti instruksi pihak berwenang. Nah, jadi kita mengharap akhirnya nanti dari kurva COVID-19 yang sekarang menanjak, mudah-mudahan kembali turun, kembali bisa normal. Nah, tentunya kita semua berharap menjalaninya dengan bersabar.
dan menjadi penjaga bagi saudara kita. Jangan sampai orang-orang terdekat kita ikut menjadi korban, lebih-lebih kita sendiri. Nah, tentunya itu di antara tugas kita sebagai sesama makhluk, hablum minan nas, kita kepada sesama makhluk. Ya, berikutnya bisa dilanjut, Ustaz. Nah, mempraktekkan pentingnya pelayanan kesehatan agar yang sakit cepat sembuh. Kemudian yang berikutnya dan pentingnya cinta kebersihan untuk diri dan orang lain. Nah, jadi kita sudah diajarkan di dalam agama Islam untuk selalu menjaga kebersihan karena salah satu datangnya penyakit itu dari hal yang kotor atau kuman. Nah, jadi Islam juga mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena sesuatu yang bersih, nah itu dicintai oleh Allah. Sesuatu yang indah itu dicintai oleh Allah. Kemudian agar kita akan bisa mendapatkan kembali kebebasan usaha dan kehidupan sosial kita. Kalau sudah berlalu COVID-19, insya Allah semua kembali bisa berjalan dengan normal. Kalian bisa ke sekolah, kemudian orang tua kalian bisa bekerja dengan baik, terus kita bisa menjalani hidup dengan normal kembali, bisa berinteraksi dengan tetangga, dengan kawan-kawan. Nah, tentunya kita semua sudah sangat menginginkan itu karena kita sudah menjalani hampir setahun lewat sudahlah kita menjalani masa-masa seperti ini. Ya, lanjut. Yang berikutnya, sebagaimana amanat Presiden RI, beliau selaku Ketua Mabines Gerakan Pramuka, gerakan kedisiplinan nasional itu harus kita kedepankan. Yang pertama, disiplin mengikuti protokol kesehatan. Nah, dengan cara apa? Dengan disiplin memakai masker, itu salah satu cara kita bukan hanya untuk orang lain bisa aman dari COVID-19, kita juga bisa aman dari COVID-19 dan orang sekitar kita juga bisa aman dari COVID-19. Karena salah satu pencegah menularnya virus tersebut. Kemudian disiplin dalam jaga jarak. Nah, jaga jarak. Jangan sampai nanti saling berkerumun atau berdekat-dekatan. Nah, jaga jarak antar sesama. Bukan berarti itu mencegah silaturahmi kita, tidak. Silaturahmi bisa melalui virtual seperti ini. Nah, insya Allah itu tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita. Yang berikutnya, disiplin menjauhi kerumunan. Nah, jadi kita jangan sampai tidak menjaga diri kita dari hal-hal yang tadi bisa menyebabkan tertularnya. Di antaranya ya tadi kerumunan tadi. Karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang tidak. Nah, jadi paling tidak kita bisa menghindari itu. Yang berikutnya disiplin mengurangi mobilitas. Yang biasanya sering bepergian kemana-mana, sering touring misalnya, sering rekreasi ke daerah-daerah tertentu sampai keluar daerah. Nah, sekarang kita hindari atau kita jaga diri kita agar bisa mengurangi itu semua. Yang berikutnya, mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa disiplin. Nah, dari hal yang sudah tadi sekarang dulu ada 3M, sekarang nambah 5M. Nah, baru-baru tadi ada 6M malah. Nah, jadi itu kita jaga semua tujuannya tadi agar mencegah tertularnya COVID-19 bisa kembali merabak lagi di semua kalangan. Ya, lanjut Ustaz. Gerakan kepedulian nasional yaitu peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap kepentingan bersama, saling bantu, saling berbagi, dan bergotong royong menyelesaikan masalah bersama. Insya Allah dengan bersama kita bisa menyelesaikan semua yang kita anggap berat sekalipun. Nah, jadi ada apa istilahnya?
Kalau satu lidi itu mungkin tidak punya kelebihan atau manfaat. Tapi kalau sudah kita jadikan beberapa lidi, insya Allah itu bisa bermanfaat untuk membersihkan sekitar kita. Nah, jadi dan itu sangat susah untuk dipatahkan. Nah, itu semboyannya. Jadi insya Allah kalau kita bersama, semua bisa kita lewati dengan baik. Ya, lanjut Ustadz. Yang berikutnya petunjuk dari Ketua Warnas. Yang pertama, tema Hari Pramuka menunjukkan kepedulian terhadap penanganan COVID-19. Itu merupakan perwujudan semangat untuk membantu menanggulangi bencana akibat wabah tersebut. Jadi bukan cuma bencana alam, tapi juga wabah ini merupakan bencana bagi semua, bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Kemudian dengan tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bangsa juga di seluruh dunia. Jadi diantaranya yaitu merupakan tugas kita semua untuk menanggulangi itu. Kemudian kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa gerakan pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara kita tercinta. Jadi melalui gerakan ini mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang ikut andil nanti suatu saat COVID-19 ini bisa hilang di muka bumi. Ya, lanjut Ustaz. Next. Pramuka sebagai duta perubahan perilaku. Jadi setiap anggota gerakan pramuka yang menjaga dapat adik menjadi duta Ucen perubahan perilaku, mengimplementasikan satya dan dharma pramuka. Jadi kemudian situasi di mana Indonesia membutuhkan sikap peduli dan panggilan jiwa anggota gerakan pramuka dalam membantu mencegah bencana yang mendukung penanggulangan COVID-19. Jadi lewat gerakan ini kita menunjukkan peran kita sebagai anggota pramuka, walaupun mungkin baru adik-adik yang baru di kelas 7 mudah-mudahan bisa ikut andil juga nanti paling tidak lewat medsos menyuarakan tentang pentingnya menjaga 5M atau 6M sekarang. Ya, lanjutkan Ustaz. Next. Pramuka sebagai duta perubahan perilaku. Nah, jadi setiap instansi harus disiplin nasional, harus semua memakai masker, menjaga jarak, hidup sehat, pola makan, baik olahraga, cuci tangan, beristirahat cukup. Nah, jadi semua bisa menjaga itu. Lanjut, Ustaz. Mewujudkan pramuka sebagai duta perubahan perilaku. Nah, jadi pramuka sebagai pelopor perubahan, mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker yaitu dengan baik dan benar, membersihkan tubuh, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Kemudian yang diintegrasikan dengan iman, takwa kita kepada Allah. Nah, kita hablum minallah kita jalan, hablum minanas kita jalan. Kita meyakini penyakit ini pasti ada obatnya. Wabah ini insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, kita meyakini dan mengharap akan sembuhnya, akan kembali normalnya. Nah, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah. Aman. Nah, aman tentunya dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan cara tadi yang sudah disebutkan 5M diantaranya. Kemudian imun, menerapkan pola hidup sehat. Nah, menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian pola istirahat yang cukup, dan kita mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kekebalan tubuh kita bisa menurun.
Nah, jadi makan makanan yang kurang bagus kita hindari dulu. Ya, lanjut Ustaz. Jadi hendaklah kita menjadi motor penggerak suri tauladan bagi sekitarnya. Nah, lanjut. Sasaran perubahan perilaku tentunya kita melalui lewat individu kita, kemudian keluarga kita, komunitas, institusi, kemudian wilayah masyarakat sekitar kita. Ya, lanjut. Individu maksudnya apa? Yaitu melalui kita sendiri, anggota pramuka, semua tingkatan, baik siaga, penggalang, penegak, pandega, maupun anggota dewasa. Nah, hendaklah diri kita mengedepankan semua protokol kesehatan khususnya, kemudian keluarga kita. Nah, terutama di dalam keluarga anggota pramuka itu sendiri. Kemudian komunitas dari gugus depan pusat pendidikan, instansi. Nah, jadi dari instansi kita, kemudian yang berikutnya juga lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, jadi kita edukasi, kita sosialisasikan, nah bagaimana perubahan perilaku kita agar bisa menjaga hidup sehat, terhindar dari COVID-19. Ya, lanjut. Lanjut, Ustaz. Ya, strategi intervensi. Yang pertama kita memberikan nasihat, tentunya memberi informasi yang masif dan benar agar masyarakat mematuhi pentingnya perilaku 3M, 5M. Nah, jadi melalui medsos bisa sekarang mudah, bukan berarti hanya selalu melulu ke jalan misalnya kita menginfokan, tidak. Atau juga mencegah info-info yang hoax sekarang. Nah, di mana-mana banyak info yang tidak benar yang menyebabkan orang takut berobat, orang takut divaksin. Nah, jadi kita mencegah atau membenarkan berita yang tadinya keliru. Nah, itu tugas kita memberikan edukasi yang baik terhadap semua orang, baik melalui secara langsung maupun juga bisa melalui virtual atau medsos yang kalian punya. Kemudian memberikan dorongan, mengingatkan secara berulang-ulang, mendorong tersedianya fasilitas agar masyarakat mudah menjalankan protokol kesehatan 3M dan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Kemudian yang berikutnya untuk menyukseskan program tersebut. Jadi semua pihak yang mungkin kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita punya kemampuan, nah kita adakan istilahnya bagaimana menjadi agar semua berjalan dengan baik. Kemudian memberikan penghargaan atas perubahan yang terjadi dan juga pembinaan teguran bagi yang belum patuh. Nah, tentu tegurannya kita sewajarnya tidak punya kemampuan sama seperti penegak hukum lainnya. Ya, lanjut Ustaz. Nah, di dalam Satuan Satgas Penanganan COVID-19 pun sebenarnya membuka istilahnya formulir Duta Perubahan Perilaku Gerakan Pramuka. Nah, bisa lewat media tersebut kita menjadi Duta Perubahan Perilaku. Ya, lanjut. Lanjut, Ustaz. Ya, terus. Ya tadi, strategi intervensi, nasihat, dorongan, penghargaan, dan pembinaan. Kemudian yang terakhir, nah jadi hendaklah kita selaku bagian dari pramuka tersebut, kita berupaya bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dan menjadi duta perubahan perilaku dan pelopor adaptasi kebiasaan baru. Karena kita tidak bisa hanya selalu diam, hanya selalu pasrah dengan keadaan, tapi kita juga dipinta untuk usaha ikhtiar bisa membuat perubahan. Nah, dengan harapan semua bisa kembali menjadi normal,
semua bisa menjalankan aktivitas dan kehidupan kita sebagaimana sebelumnya. Nah, kita sudah lelah, sudah capek dengan keadaan. Nah, tentunya kita mengharap adanya perubahan melalui berdoa kepada Allah. Ini menjalani PPKM. Nah, level 4. Nah, di mana-mana kita mendengar banyaknya lalu lintas ambulan. Nah, lalu lalang ya kalau ambulan, banyaknya yang meninggal dunia, dan baru-baru kemarin kita juga berduka karena salah satu ulama besar, ulama karismatik di Kandangan juga menjadi korban, beliau juga ikut meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan berharap mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah, dari segala penyakit. Nah, mungkin ini saja dari Ustadz penyampaian hari ini. Mohon ampun dan maaf jikalau ada kekurangan dan salah. Dan untuk petugas hari ini alhamdulillah sudah cukup baik menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk itu Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Muhammad Bagaskara Aminullah, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadamu-lah kami anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami semua dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah. Upacara telah selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, karyawan sekolah, dan seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara.